Selamat malam Pak Hardi, selamat malam teman-teman. Saya Winnie Menden dan teman saya Sri Winnie dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang audit sampling for test of controls and substantive test. Di sini pertama adalah audit sampling. Menurut Auditing Standard 535, sampling itu merupakan penerapan prosedur audit yang dilakukan kurang dari 100% item yang ada dalam populasi audit. Terus relevasinya sedemikian rupa sehingga semua unit pengambilan sampel memiliki kesempatan untuk dipilih. Dan ini dapat membantu auditor dengan cara atau teknik yang lebih masuk akal dalam menarik kesimpulan terhadap keseluruhan populasi. Kemudian sampel representatif. Sampel representatif itu adalah sampel yang karakteristiknya itu hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Berarti data atau hal yang dijadikan sampel populasi itu serupa dengan data ataupun hal yang tidak dijadikan sampel. Jika tidak ada atau ditemukan banyak data atau hal yang hilang, maka sampel disebut dianggap non-representatif. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu sampel itu bersifat representatif adalah dengan melakukan audit lebih lanjut atas populasi secara. Tapi, auditor juga dapat meningkatkan kemungkinan sampel dianggap representatif dengan menggunakannya secara cermat ketika merancang proses sampling, pemilihan sampel, dan juga evaluasi sampel. Jadi hasil sampel itu dapat menjadi non-representatif itu dikarenakan adanya kesalahan non-sampling ataupun kesalahan sampling. Berikut ada resiko dari non-sampling dan sampling. Risiko non-sampling adalah resiko bahwa suatu pengujian audit itu tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Sumber risikonya itu dikarenakan kesalahan manusia, seperti adanya gagal mengenali kesalahan dalam dokumen ataupun sampelnya. Terus, di mana auditor menerapkan prosedur audit yang tidak sesuai dengan standar audit ataupun tujuan audit. Ketiga, adanya auditor salah dalam menafsirkan hasil sampelnya. Kedua, ketergantungan pada informasi yang salah yang diterima dari pihak lain. Risiko non-sampling itu tidak dapat diukur secara matematis. Kedua, risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru atau sampelnya tidak representatif, karena sampel tidak mencerminkan populasi. Pencegahan risiko pada non-sampling dan sampling. Risiko non-sampling dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui cara seperti perencanaan dan supervisi yang memadai, yang dapat dilihat pada standar audit seksi 311 tentang perencanaan dan supervisi dan penyelenggaraan praktik audit yang baik oleh kantor akuntan publik. Dan dapat dilihat juga pada standar audit seksi 161 tentang hubungan standar auditing dengan standar pengendalian mutu. Kedua, risiko sampling dapat dikurangi dengan cara menyesuaikan ukuran sampelnya dan menggunakan metode pemilihan data ataupun item sampel yang tepat dari total data ataupun populasi. Kemudian test of control ataupun pengujian pengendalian pada audit sampling. Metode pengujian pengendalian pada audit sampling itu ada dua, itu sampling statistik dan juga sampling non-statistik. Sampling statistik itu menurut Guy bahwa sampling statistik itu adalah penggunaan rencana sampling atau sampling plan dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitasnya itu digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu prosedur audit itu bisa dikategorikan sebagai sampling audit, sampling statistik. Pertama, sampel harus dipilih secara random. Random ini lawannya itu arbitrary ataupun judgmental. Seleksi random ini menawarkan kesempatan sampel tidak akan bias. Kedua, hasil sampel itu harus bisa dievaluasi secara matematis. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai sampling statistik. Dan ini ada beberapa metode yang digunakan dalam memilih sampel secara random dengan teknik sampling statistik. Di mana pertama, simple random sampling, yaitu dengan menggunakan pemilihan random untuk memastikan bahwa setiap elemen populasi itu memiliki peluang yang sama dalam penilaiannya. Tabel bilangan acak dapat dipakai untuk mencapai kerandomannya. Terus kedua, stratified random sampling,
yaitu dengan cara membagikan populasinya itu dalam beberapa kelompok dan kemudian melakukan pemilihan menggunakan secara random untuk tiap kelompoknya. Dan kelebihan di metode ini, yang pertama adalah pemilihan sampel itu bisa dihubungkan dengan item, serta bisa menggunakan teknik audit yang berbeda pada setiap kelompoknya. Kedua, stratifikasi meningkatkan reliabilitas sampel dan mengurangi besarnya size sampel yang dibutuhkan. Jika sampel yang homogen dikelompokkan, maka keefektifan dan keefisiensian sampel ini bisa ditingkatkan. Ketiga adalah systematic sampling. Itu menggunakan random start point, kemudian memilih populasi ke N. Kelebihan utama metode ini adalah penggunaannya mudah. Tapi permasalahan utamanya adalah kemungkinan masih timbul sampel yang bias. Terus keempat adalah sampling probability proportional to size, yaitu dengan cara memilih sampel secara random juga sehingga probabilitas pilihan langsung terkait dengan nilai atau size. Dengan metode ini, unit yang nilai tercatatnya besar secara proporsional akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk terpilih daripada unit yang tercatatnya kecil. Kedua adalah sampling non-statistik. Sampling non-statistik ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif. Besarnya sampel dan pelaksanaan evaluasi atas sampel dilakukan secara subjektif berdasarkan pengalaman auditor. Dalam pengambilan sampel non-statistik, auditor menggunakan pertimbangan secara langsung, baik untuk menentukan ukuran sampelnya, ataupun untuk menginterpretasikan hasil terhadap tujuan auditnya. Dan di sini ada beberapa metode pemilihan sampel yang dikategorikan dalam sampling non-statistik, yaitu haphazard sampling, yaitu auditor memilih sampel yang diharapkan representatif terhadap populasinya lebih berdasarkan judgment individu tanpa menggunakan random probabilistik. Misalnya semacam tabel bilangan random. Hindari bias, sampel dipilih tanpa memperhatikan ukuran sumber ataupun ciri-ciri khas lainnya. Kedua adalah block sampling. Itu dengan menggunakan seleksi satu atau lebih kelompok elemen populasi secara berurut. Satu item dalam blok terpilih, maka secara berurut item-item berikutnya dalam blok terpilih dengan otomatis. Ketiga adalah systematic sampling, yaitu dengan menggunakan start point yang ditentukan secara judgmental, kemudian memilih elemen populasi ke N. Sampel dipilih berdasarkan interval yang ditentukan dari pembagian jumlah unit dalam populasi dengan jumlah sampel. Keempat adalah direct sampling, yang menggunakan seleksi berdasarkan judgment elemen bernilai high value atau elemen yang diyakini mengandung error. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh auditor. Auditor tidak mendasarkan pada pemilihannya mempunyai kesempatan sama ataupun probabilistik. Namun, menitik beratkan ataupun memfokuskan pada pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria yang biasa digunakan itu adalah kriteria yang diprediksi bahwa item-item itu paling mungkin mengandung adanya salah saji. Kemudian item-item yang memiliki karakteristik populasi tertentu. Ketiga, itu item yang mempunyai nilai tinggi ataupun large dollar coverage. Kemudian berikutnya akan direpresentasikan oleh Sri Ayuni. Baik, jadi untuk bagian saya ini saya akan menjelaskan mengenai the test of substantive atau bisa disebut juga dengan pengujian substantif pada audit sampling. Next slide. Ini untuk more explanation-nya. Pengambilan sampel ini dapat digunakan dalam pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Dan dari prinsip pengambilan sampel untuk keduanya itu kan pada dasarnya sama. Dan di sini maaf ya karena ada typo error-nya dan saya akan menjelaskannya.
yang sebenarnya itu. Perbedaan utamanya itu adalah pada tahap pengujian yang di mana kesalahan itu berkaitan dengan penyimpangan pengendalian saat melakukan pengujian pengendalian ataupun salah saji saat melakukan prosedur substantif. Dan dari contoh pengambilan sampel itu dalam pengujian pengendalian faktor, ya misalnya itu adalah pemeriksaan sampel faktor pembelian untuk melihat bahwa mereka telah diinisialisasi oleh karyawan yang bertanggung jawab itu telah diperiksa terhadap laporan penerimaan yang tujuannya itu adalah untuk mengkonfirmasi kepatuhan terhadap prosedur kontrol yang ditetapkan. Dan contoh yang kedua itu mengenai pengujian substantif rincian, yang yaitu pemeriksaan sampel faktur terhadap menerima laporan untuk memverifikasi terjadinya transaksi pembelian yang tercatat di mana insiden kesalahannya itu dalam sampel yang akan memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan tentang terjadinya transaksi pembelian yang tercatat. Next slide. Next slide. Jadi untuk slide ini menceritakan like showing, bukan slide berikut, slide sebelumnya, is showing two type of sampling risk, which first of all about substantive test of details, dan yang sebelah kanannya itu types of sampling risk for test of control. Dan ini dalam melakukan pengujian tersebut itu dari risiko pengambilan sampel ini bisa dilihat dari sini. Dan biasa dalam kasus pengujian pengendalian itu, kalau bahwa pengendaliannya lebih efektif daripada yang sebenarnya itu, ataupun risiko ketergantungan berlebihan, or rather the risk of over reliance, ataupun dalam kasus pengujian detail bahwa salah saji material itu tidak ada yang padahal sebenarnya itu ada risiko kesalahan penerimaan ataupun the risk of incorrect acceptance from the type of sampling risk for substantive test of details. Dari dua tersebut ini, auditor terutama memperhatikan dalam jenis kesimpulan yang salah dari dua yang aku sebutkan ini, karena hal itu mempengaruhi efektivitas audit dan lebih cenderung mengarah pada opini audit yang tidak tepat. Lalu ada lagi dalam kasus pengujian pengendalian, bahwa pengendalian kurang efektif itu daripada yang sebenarnya, atau disebut juga risiko di bawah ketergantungan, ataupun the risk of under reliance, dan juga dalam kasus pengujian detail, or the risk bahwa saji material itu ada padahal sebenarnya tidak, atau yang disebut sebagai risiko penolakan yang salah, ataupun the risk of incorrect rejection. Dari jenis kesimpulan yang salah ini mempengaruhi efisiensi audit karena biasanya itu akan mengarah pada pekerjaan tambahan untuk menetapkan bahwa kesimpulan yang awalnya itu salah. Dan dari dua tabel ini kan, risiko tersebut ini berdampak signifikan terhadap yang aku sebutkan maksudnya saya. Kayak risiko ini dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi audit. So, next slide. Next slide. Jadi, masalah terpenting bagi auditor untuk mempertimbangkan dalam pengambilan sampel audit itu, yang pertama, risiko menarik kesimpulan yang salah dari sampel yang dipilih. Dan kedua itu, perbedaan antara pengambilan sampel statistik dan pengambilan sampel non-statistik. Next slide. Risiko ketergantungan itu risiko
ketergantungan berlebih or the risk of over-reliance and the risiko penerimaan yang tidak tepat or the risk of incorrect acceptance ini berkaitan dengan efektivitas audit. Ketika mencapai salah satu dari kesimpulan yang salah ini, auditor mungkin menemukan bahwa prosedur gabungan ini mungkin tidak cukup untuk mendeteksi kesalahan penyajian material dan bahwa dia mungkin tidak memiliki dasar yang wajar untuk suatu opini. Sedangkan risiko ketidakpercayaan or the risk of under-reliance dan risiko penolakan yang tidak benar or the risk of incorrect rejection ini berkaitan dengan efisiensi audit, di mana ketika mencapai salah satu dari kesimpulan yang salah ini, auditor akan meningkatkan prosedur substantif yang jika tidak perlu. Namun, dari upaya tersebut itu biasanya akan menghasilkan kesimpulan yang benar yang pada akhirnya, dan audit itu akan tetap efektif. Kenapa? Karena risiko pengambilan sampel yang terkait dengan efektivitas audit itu menjadi perhatian yang jauh lebih besar daripada risiko pengambilan sampel yang terkait dengan efisiensi audit, di mana dari sebabnya itu dapat menyebabkan opini audit yang tidak tepat. Next slide. Sekian dari presentasi tersebut. Mohon maaf jika dari presentasi atau pikir apapun ada kesalahannya, dan terima kasih.